Hai adik-adik, kali ini kakak masih akan ngebahas bagaimana cara menjawab soal TPS UTBK yang materinya adalah penalaran analitik. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1, bus kota D, E, F, G, H, dan I siap diberangkatkan. Bus D dan I dari perusahaan Ekstra, bus E dan G dari perusahaan UZ, sedangkan bus H dan F berasal dari perusahaan Zenith. Jika setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah A. HFGD, B. GIED, C. FEGD, D. EHDI, dan E. GDFI. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus bahas satu persatu setiap kalimat yang ada. Soal nomor 1 tadi adalah bus kota D, E, F, G, H, dan I siap diberangkatkan. Bus D dan I dari perusahaan Ekstra. Bus D dan I dari perusahaan Ekstra. Oke, kita buat perusahaan Ekstra. Selanjutnya, bus E dan G dari perusahaan UZ. Oke, perusahaan UZ. Sedangkan bus H dan F berasal dari perusahaan Zenith. Perusahaan Zenith. Kita masuk ke soalnya. Jika setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus. Oke, kita buat dulu setiap jam ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus. Nah, kita buat misalnya jam yang pertama itu perusahaan yang memberangkatkan busnya berasal dari perusahaan Ekstra dan UZ. Nah, maka yang berangkat adalah bus D, E, G, dan I. Nah, jam yang kedua adalah perusahaan Ekstra dan Zenith. Maka bus yang berangkat adalah bus D, F, H, dan I. Selanjutnya jam yang ketiga, perusahaan UZ dan Zenith. Maka bus yang berangkat adalah bus E, F, G, dan H. Oke, kita lanjutkan soalnya. Maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah A, H, F, G, dan D. Oke, kita lihat apakah H, F, G, dan D bersamaan. Nah, di sini tidak ada ya mereka bersamaan. Oke, untuk pilihan A itu salah. B, G, I, E, dan D. Oke, kita lihat G, I, E, dan D. Oke, untuk B ini benar ya, tapi kita kunci dulu. Untuk pilihan C, F, E, G, D. F, E, G, D. Oke, ini salah ya, karena tidak ada. Pilihan D, E, H, D, dan I. E, H, D, dan I. Oke, tidak ada ya. Pilihan E, G, D, F, dan I. G, D, F, dan I. Oke, ini juga salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah pilihan B, yakni G, I, E, dan D. Cukup mudah ya. Sekarang soal nomor 2. Setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Beni. Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Beni, sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Beni. Peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari, tetapi lebih rendah daripada Rosa. Peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah A. Beni, B. Citra, C. Andi, D. Tari, dan E. Rosa. Untuk bisa menjawab soal ini, kita juga harus bahas satu persatu setiap kalimatnya.
Nah, soal nomor 2 tadi, setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Beni. Oke, kita buat Andi lebih besar daripada Beni. Selanjutnya, Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Beni. Oke, Citra setara dengan Beni. Sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada Beni. Tari lebih tinggi daripada Beni. Peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari. Andi lebih tinggi daripada Tari. Oke, sudah pas ya. Tetapi lebih rendah daripada Rosa. Tetapi lebih rendah daripada Rosa. Oke, kita masuk ke soalnya. Peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah... Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya peserta yang paling tinggi peningkatan keuntungannya adalah Rosa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E, Rosa. Oke, cukup mudah kan? Sekarang soal nomor 3. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, dan menikah sebelum punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah A. Tentram menikah sukses, B. Tentram punya pekerjaan melanjutkan pendidikan, C. Punya pekerjaan menikah sukses, D. Tentram punya pekerjaan menikah, dan E. Tentram menikah melanjutkan pendidikan. Untuk bisa menjawab soal ini, kita juga harus bahas satu persatu setiap kalimat yang ada. Tadi soalnya adalah Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Oke, kita buat dulu. Agung ingin tentram dulu sebelum menikah. Melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Setelah punya jabatan, melanjutkan pendidikan. Dan menikah sebelum punya jabatan. Menikah sebelum punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, dia akan menikah. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Setelah punya jabatan, dia akan sukses. Pertanyaannya, jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah... Nah, untuk bisa mengetahui jawabannya, kita harus membuat kemungkinan yang akan terjadi terhadap Agung. Oke? Kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama adalah, tadi katanya dia ingin tentram dulu, baru kemudian menikah. Oke, tentram dulu ya. Namun sebelum dia menikah, katanya dia harus memiliki pekerjaan dulu. Oke, pekerjaan ya. Nah, setelah dia punya pekerjaan, maka dia akan menikah. Tadi dikatakan setelah dia menikah, maka dia akan memiliki jabatan. Oke, dia akan memiliki jabatan. Nah, setelah dia memiliki jabatan, katanya dia akan melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Tadi dikatakan juga bahwasanya setelah dia punya jabatan, maka dia akan sukses. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama ya. Hidupnya tentram dulu, memiliki pekerjaan, setelah itu menikah, punya jabatan,
melanjutkan pendidikan dan dia akan sukses. Kemungkinan yang kedua, dia punya pekerjaan terlebih dahulu. Dia punya pekerjaan terlebih dahulu. Maka katanya dia akan menikah. Tapi sebelum dia menikah, dia ingin hidupnya tentram dulu. Tentram. Nah, setelah tentram dia akan menikah ya. Setelah dia tadi menikah, katanya dia akan punya jabatan. Setelah punya jabatan, dia akan melanjutkan pendidikan. Setelah punya jabatan tadi, katanya dia juga akan sukses. Nah, ini adalah dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap Agung. Jadi kita kembali ke soalnya, katanya tadi jika saat ini Agung telah punya jabatan. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah, kita lihat A, tentram menikah sukses. Tentram menikah sukses. Untuk pilihan yang A salah ya. Yang B, tentram punya pekerjaan melanjutkan pendidikan. Tentram punya pekerjaan melanjutkan pendidikan. Oke, ini juga salah ya. Yang C, punya pekerjaan menikah sukses. Punya pekerjaan menikah sukses. Ini juga salah ya. Yang D, tentram punya pekerjaan menikah. Tentram punya pekerjaan dan menikah. Oke, jawaban D benar ya, tapi kita kunci dulu, kita lihat E. Yang E, tentram menikah melanjutkan pendidikan. Tentram menikah melanjutkan pendidikan. Ini salah ya. Berarti untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah D, yakni setelah dia punya jabatan, maka keinginannya yang telah tercapai adalah hidup tentram, punya pekerjaan, dan telah menikah. Oke, cukup mudah ya. Sekarang soal nomor 4. Bu guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda. Di bawah ini persyaratan yang diberikan. 1. Siswa memilih 4 topik antara J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R. 2. Antara topik L, M, dan O harus dipilih 1. 3. Topik N dan J harus dipilih bersamaan. 4. Topik P dan K harus bersama O. 5. Topik Q harus bersama L. Jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, topik makalah yang dapat ia kerjakan adalah A. J, L, N, dan Q. B. L, M, N, dan Q. C. J, M, P, dan Q. D. J, L, P, dan Q. E. J, M, N, dan Q. Untuk menjawab soal ini, kita juga harus bahas satu persatu setiap kalimat yang ada. Tadi soalnya adalah, Bu Guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda. Di bawah ini persyaratan yang diberikan. Oke, 1. Siswa memilih 4 topik antara J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Yang kedua, antara topik L, M, dan O harus dipilih salah satu. L, M, dan O harus dipilih salah satu. Yang ketiga, topik N dan J harus dipilih bersamaan. N dipilih bersamaan dengan J. Yang keempat, topik P dan K harus bersama. P dan K harus dipilih bersama. Yang kelima, Q harus bersama L. Q harus bersama L. Kita masuk ke pertanyaannya. Jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan juga R, topik makalah yang dapat ia kerjakan adalah, nah tadi dikatakan bahwa P dan K harus bersama. Jadi kalau siswa tidak ingin memilih topik K, berarti dia juga tidak ingin memilih topik P.
Nah, berarti ada 3 yang tidak ingin dipilih oleh seorang siswa tersebut, yakni topik K, P, dan juga R. Kita lanjut ke pertanyaannya. Maka topik makalah yang dapat ia kerjakan adalah A, J, L, N, dan Q. Nah, kita lihat J, L, N, dan Q. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena J dan N harus dipilih secara bersama, dan juga L dan Q harus dipilih secara bersama. Untuk pilihan A benar, kita kunci dulu. Untuk pilihan B, L, M, N, dan Q. Nah, ini jelas salah ya. Kenapa? Karena L dan M itu harus dipilih salah satu, tidak boleh bersamaan. Sekarang yang C, J, M, P, dan Q. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena tadi kalau K tidak dipilih, berarti P juga tidak dipilih. Yang D, J, L, P, dan Q. Nah, ini juga salah ya. Karena tadi kalau K tidak dipilih, berarti P juga tidak dipilih. Yang E, J, M, N, dan Q. Nah, ini juga salah ya. Kenapa? Karena kalau Q dipilih, maka L juga harus dipilih. Sementara untuk pilihan yang E tidak disebutkan pilihan yang L. Oke, dari sini kita bisa menemukan bahwasannya jawaban yang paling tepat adalah A, yakni J, L, N, dan Q. Oke, cukup mudah ya. Soal nomor 5, sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dengan 1 tujuan wisata masing-masing. Berikut tujuan wisata yang ingin didatangi tiap anak. A. Ingin ke Yogyakarta atau Lombok. B. Ingin ke Yogyakarta, Lombok atau Bali. C. Ingin ke Yogyakarta, Lombok, Makassar atau Manado. D. Ingin ke Lombok atau Padang. E. Ingin ke Padang, Lombok, Yogyakarta, Manado, atau Malang. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, D. Dibelikan tiket ke A. Yogyakarta, B. Lombok, C. Manado, D. Padang, dan E. Bali. Untuk menjawab soal ini, kita harus buat dulu siapa saja nama anak yang akan dibelikan tiket dan lokasi tujuan wisata yang akan mereka kunjungi. Oke, kita buat dulu nama anaknya. Tadi ada 5 anak ya. Ada A, B, C, D, dan E. Sekarang kita masuk ke lokasi tujuan wisatanya. Tadi ada Yogyakarta, ada Lombok, ada Bali, Makassar, Manado, Padang, dan juga Malang. Tadi katanya A ingin ke Yogyakarta atau Lombok. Yogyakarta atau Lombok. Yang B ingin ke Yogyakarta, Lombok atau Bali. Yogyakarta, Lombok atau Bali. Yang C ingin ke Yogyakarta, Lombok, Makassar atau Manado. Yogyakarta, Lombok, Makassar atau Manado. Yang D ingin ke Lombok atau Padang. D ingin ke Lombok atau Padang. Yang E ingin ke Padang, Lombok, Yogyakarta, Manado atau Malang. Oke, dia ingin ke Padang, Lombok, Yogyakarta, Manado, ataupun Malang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya hanya anak E yang memilih lokasi wisata ke Malang. Jadi, untuk pilihan lokasi wisata lainnya yang dipilih oleh anak E bisa kita coret ya. Kita anggap dia memilih ke Malang. Nah, selain itu untuk lokasi Makassar hanya dipilih oleh anak C. Berarti pilihan yang lainnya yang dipilih anak C selain Makassar kita coret saja ya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya yang memilih ke Padang hanyalah anak D. Jadi untuk pilihan lokasi wisata lainnya yang dipilih anak D, kita coret juga ya.
Nah, sekarang tinggal tujuan wisata anak A dan B. Nah, tadi anak A ingin ke Jogja atau Lombok. Kita anggap dia memilih ke Jogja. Berarti wisata Lombok kita coret. Sekarang yang anak B, untuk lokasi Yogyakarta ini sudah dipilih oleh anak A, berarti kita coret ya. Nah, di sini kita anggap anak B memilih Lombok. Berarti dia tidak memilih Bali. Nah, ini adalah masing-masing anak dengan daerah tujuan wisata yang mereka ingin kunjungi. Anak A memilih Yogyakarta, anak B memilih Lombok, anak C memilih Makassar, anak D memilih Padang, dan anak E memilih Malang. Kita kembali ke pertanyaan nomor 5. Agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, D dibelikan tiket ke... Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya D dibelikan tiket ke Padang. Oke, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah D, Padang. Oke, cukup mudah ya. Oke, sekian video dari kakak. Semoga videonya bermanfaat ya bagi kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.